Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang tips cara menghitung harga wajar saham dengan contoh kasus saham Buka dan GoTo. Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Sebagai investor, tentunya kita harus cermat dalam memilih saham yang mempunyai value yang bagus agar hasil yang akan kita dapat lebih maksimal. Namun, masih belum banyak investor yang mengetahui bagaimana cara menghitung harga wajar saham dan bagaimana cara menentukan apakah harga saham mahal overvalue, atau masih murah undervalue. Pertama-tama, mari kita membahas tentang apa itu nilai wajar, fair value. Nilai wajar, fair value, adalah harga suatu aset yang sama-sama disepakati oleh pembeli dan penjual dengan asumsi bahwa kedua belah pihak punya pengetahuan ideal terhadap nilai aset tersebut. Di dalam konteks saham, nilai wajar, fair value, adalah harga pasar suatu saham yang berada pada titik tertentu dan dianggap sebanding dengan fundamental perusahaan. Fundamental di sini seringkali berdasarkan pada kondisi atau kinerja keuangan perusahaan. Setiap investor mungkin memiliki pandangan dan perspektif berbeda terhadap nilai wajar saham. Namun secara umum, kita sepakat bahwa nilai pasar suatu saham belum tentu menjadi harga wajarnya. Sebagai contoh, harga saham Bukalapak, buka pada tanggal 8 Juni tahun 2022 ditutup pada harga Rp288 per lembar dan untuk saham Gojek Tokopedia, GoTo pada tanggal 8 Juni tahun 2022 ditutup pada harga Rp378 per lembar. Ini adalah nilai pasar, yang merupakan kesediaan investor untuk membayar saham Buka dan GoTo di market. Untuk harga saham Buka telah mengalami depresiasi sebesar hampir 67% dari harga IPO Rp850 per lembar saham. Sedangkan untuk saham GoTo mengalami kenaikan hampir 12% dari harga IPO Rp338 per lembar saham. Ini menunjukkan bahwa harga saham di Bursa Efek, dalam kasus Buka dan GoTo, adalah tentang bagaimana investor mau mengeluarkan uang untuk membayar saham tersebut. Dari kasus penurunan harga saham Bukalapak, menunjukkan bahwa harga Rp850 per lembar dianggap terlalu mahal bagi investor sehingga mereka tidak mau memiliki saham pada harga tersebut. Artinya, mereka akan melepas atau menjual saham Bukalapak dan hal ini mengakibatkan harga saham Bukalapak turun. Namun, sebaliknya untuk saham GoTo, investor justru mau mengeluarkan uang lebih banyak untuk memiliki saham GoTo, sehingga harganya mengalami kenaikan. Di dalam investasi, ada sebuah istilah bahwa pada akhirnya, harga pasar suatu saham akan menuju nilai wajarnya, tapi apakah harga saham Buka dan GoTo sudah menjadi nilai wajar? Belum tentu. Bisa saja harga saham Buka dan GoTo masih dianggap mahal overvalue, dan bisa juga dianggap sudah cukup murah undervalue. Oleh karena itu, perlu metode perhitungan untuk mengetahui nilai wajar suatu saham. Kesalahan umum dalam memahami harga saham murah dan mahal. Investor pemula sering kali salah kaprah dalam memahami harga saham mahal dan murah, yaitu menganggap harga saham yang tinggi adalah mahal, dan harga saham yang rendah adalah murah. Sebagai contoh, untuk saham Bukalapak dan Gojek Tokopedia, harga saham Buka pada tanggal 8 Juni tahun 2022 adalah sebesar Rp288 per lembar dan harga saham GoTo Rp378 per lembar. Kesalahan sebagian besar investor pemula, mereka dengan mudah mengatakan bahwa harga saham Buka lebih murah dari GoTo karena mereka hanya melihat berdasarkan perbandingan harga sahamnya saja. Metode untuk mengukur harga wajar saham. Kali ini kita akan menggunakan salah satu jenis rasio keuangan, yaitu rasio nilai pasar atau market value ratio. Rasio pasar atau rasio nilai pasar adalah sebuah perhitungan untuk membandingkan harga pasar suatu saham dengan kinerja keuangannya yang tercermin dari pendapatan atau laba. Nilai ini dapat kita gunakan untuk menilai apakah harga saham dapat disebut murah undervalue, mahal overvalue, atau sudah berada di harga wajar fair value. Ada dua jenis rasio nilai pasar yang paling populer digunakan, yaitu 1.
Price to Earnings Ratio, per. 2. Price to Book Value, PBV. Jadi, kita akan menggunakan nilai per dan PBV sebagai metode perhitungan untuk mencari harga wajar saham, termasuk juga melihat apakah harga saham tersebut murah atau mahal. 1. Price to Earnings Ratio, per atau PE ratio. Per adalah perbandingan harga saham dengan laba per saham atau earnings per share EPS. PE ratio menunjukkan kesediaan investor membayar suatu saham untuk setiap rupiah dari laba per saham. Rumus per sama dengan harga saham dibagi EPS. Untuk mencari nilai EPS, laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Contoh, harga saham A tahun 2022 sebesar Rp1.000 per lembar dan memiliki EPS 50. Dengan demikian, per saham A, yaitu 1000 dibagi 50, sama dengan 20 kali. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham A, 20 kali lebih besar daripada laba per saham, EPS. Cara melakukan analisa harga wajar saham dengan per, adalah dengan menggunakan analisis perbandingan industri, yaitu membandingkan nilai per saham A, dengan nilai rata-rata per industri, atau sektor di mana saham A berada. Contohnya, saham A berada pada sektor energi yang mana rata-rata per sektor energi, misalnya sebesar 10 kali. Per saham A, sama dengan 20 kali, per sektor energi, sama dengan 10 kali, dengan pendekatan perbandingan industri, dapat dilihat bahwa per saham A, berada di atas rata-rata industri. Di satu sisi, ini dapat menjelaskan bahwa harga saham A, dianggap mahal over value, yang mana harga wajar saham A, semestinya bergerak di level Rp500, bukan Rp1.000. Namun di sisi lain, nilai per, di atas rata-rata industri juga mengindikasikan bahwa prospek suatu saham dianggap baik dan cerah, sehingga investor mau membayar dengan harga lebih mahal. Oleh karena itu, kita sebagai investor harus cermat dan bijaksana dalam menafsirkan nilai per, untuk melihat apakah harga saham tersebut sudah wajar, masih murah atau sudah mahal. 2. Price to Book Value, PBV, ratio. PBV ratio adalah perbandingan harga saham dengan nilai buku atau book value, BV. Rumus PBV sama dengan harga saham dibagi BV, untuk mencari nilai BV, dengan membagi total nilai ekuitas dengan total nilai saham yang beredar. Contoh, perusahaan A adalah sebuah perusahaan di sektor perbankan. Nilai ekuitas PT A mencapai Rp15 triliun dan saham yang beredar memiliki nilai Rp10 miliar. Harga saham per lembarnya saat ini adalah Rp3.000. Berdasarkan nilai PBE-nya, apakah saham PT A disarankan untuk dibeli? Nilai book value PT A, sama dengan 15 triliun dibagi dengan 10 miliar, sama dengan 1.500. Nilai PBV PT A, sama dengan 3.000 dibagi 1.500, sama dengan 2. Maka, didapatkan nilai PBE-nya yaitu 2. Meskipun nilai PBV dari perusahaan bersangkutan lebih besar dari 1. Namun, berdasarkan data dari kontan.co.id, rata-rata PBV industri bank selama 7 tahun terakhir, tahun 2014 sampai tahun 2020, menunjukkan 2,44 kali, sehingga PBV perusahaan bersangkutan relatif lebih rendah dari harga di pasaran, dan cukup potensial untuk dibeli. Berapa PBV saham yang bagus? Jika ditanya mengenai nilai PBV saham yang bagus, maka patokannya ada di angka 1. Jika rasio PBV sama dengan 1, maka kita bisa menagih semua aset senilai 100% dari total investasi kita apabila perusahaan dilikuidasi. Jika rasio PBV di bawah 1, maka artinya harga saham lebih rendah dari nilai perusahaan sesungguhnya. Sedangkan jika rasio PBV lebih besar dari 1, maka harga relatif mahal. Semakin tinggi PBV, maka nilai pasar saham semakin tinggi dibandingkan nilai bukunya. Namun, tentunya terdapat faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan, di antaranya. 1. Rata-rata nilai PBV pada sektor bersangkutan. Jika nilai PBV perusahaan lebih rendah dari rata-rata nilai PBV perusahaan lain di sektornya, maka perusahaan cukup potensial. 2. Sejarah nilai PBV perusahaan. Jika nilai PBV perusahaan sempat mencapai angka yang tinggi dan stabil dalam kurun waktu cukup lama, namun mengalami penurunan,
bisa jadi saham perusahaan tersebut undervalue dan layak untuk kita pertimbangkan. Sekarang kita coba untuk menghitung harga wajar saham Bukka dan GoTo. Data yang kami gunakan berdasarkan harga penutupan di tanggal 8 Juni tahun 2022 melalui platform Indo Premier. Satu, menghitung harga wajar dengan per. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menentukan harga saham per lembar. 2. Mencari nilai EPS. 3. Menghitung nilai per. Berikut adalah hasil perhitungannya. Berikut ini data-data nilai per dari beberapa perusahaan di sektor teknologi. ATIC sama dengan minus 3,66 kali. EMTK sama dengan 6,74 kali. GoTo sama dengan minus 17,31 kali. HDIT sama dengan minus 10,33 kali. KREN sama dengan 52,08 kali. MLPT sama dengan 21,35 kali. MTDL sama dengan 12,33 kali. PTSN sama dengan 10,44 kali. Bukka sama dengan 0,51 kali. DCII sama dengan 336,59 kali. Diva sama dengan 4,24 kali. DMMX sama dengan 486,92 kali. LUCK sama dengan minus 706,25 kali. Dengan demikian, rata-rata per sektor teknologi berdasarkan data dari perusahaan tersebut sebesar 14,90 kali. Maka, dapat disimpulkan per Bukka dan GoTo berada di bawah rata-rata industri, artinya harga saham Bukka dan GoTo masih murah, undervalue. Namun, harus diingat, salah satu tips dari Bapak Lo Heng Hong dalam memilih saham, adalah menghindari perusahaan yang rugi. 2. Menghitung harga wajar dengan PBV. Langkah-langkah cara menghitung harga wajar saham Bukka dan GoTo dengan PBV sebagai berikut. 1. Menentukan harga saham per lembar. 2. Mencari nilai book value per Sares BVPS. 3. Menghitung nilai PBV. Berikut adalah hasil perhitungannya. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa PBV saham Bukka kurang dari 1, dan PBV saham GoTo lebih dari 1. Ini menunjukkan bahwa secara teoritis, harga saham Bukka masih murah, undervalue, sedangkan harga saham GoTo sudah mahal, overvalue. Sekarang kita cek PBV dari beberapa perusahaan di sektor teknologi. ATIC sama dengan 19,62 kali, EMTK sama dengan 2,64 kali, GoTo sama dengan 3,45 kali, HDIT sama dengan 0,66 kali, KREN sama dengan 0,39 kali, MLPT sama dengan 6,51 kali, MTDL sama dengan 1,88 kali, PTSN sama dengan 0,82 kali, Bukka sama dengan 0,61 kali, DCII sama dengan 64,33 kali, Diva sama dengan 0,58 kali, DMMX sama dengan 13,45 kali, LUCK sama dengan 1,21 kali. Dengan demikian, rata-rata PBV sektor teknologi berdasarkan data dari perusahaan tersebut sebesar 8,93 kali. Maka, dapat disimpulkan PBV Bukka dan GoTo berada di bawah rata-rata industri, artinya harga saham Bukka dan GoTo masih murah, undervalue. Kesimpulannya, PER dan PBV adalah beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk menghitung harga wajar saham, dan cara menilai saham mahal, overvalue, dan murah, undervalue. Yang perlu kita catat adalah, angka-angka yang dihasilkan dari PER dan PBV bukanlah angka mutlak, keduanya hanya sebagai gambaran atau metrik untuk membantu kita mendeteksi nilai pasar suatu saham. Semoga tips ini bermanfaat, dan silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian, untuk mendapatkan tips-tips seputar investasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian.